Dalam hal ini adalah agar rakyat itu tidak mempunyai kemampuan untuk marah kepada rajanya. Oke, kembali lagi di kanal Sabda Desa dan kami masih bersama Bapak Dr. R.Y. Rajaban M. Hum. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah bahasa Jawa, terutama kenapa bahasa Jawa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Oke, langsung saja. Sejarahnya bagaimana, Pak? Dulu bisa muncul klasifikasi bahasa di dalam bahasa Jawa sendiri. Jadi sebetulnya kalau secara struktural setiap bahasa itu sudah memuat struktur secara inherent. Artinya dalam setiap leksimnya itu setiap leksim itu memuat struktur yang masing-masing nanti akan terrefleksi dalam tuturan yang memang sudah dikehendaki oleh struktur internal dalam setiap leksimnya. Itu pasti. Tapi kemudian ketika orang itu memodifikasi sebuah bahasa dengan memasukkan konten norma tertentu, itu memang mempunyai agenda yang di belakangnya. Jadi contohnya dalam hal ini tingkat sopan santun dalam bahasa Jawa yang kemudian muncul kromo, kemudian kromo pun muncul kromo madya dan kromo alus. Itu agak ada agenda tertentu memang yang diselipkan di luar struktur bawaannya. Nah, agenda itu bisa diketahui bahwa memasukkan unsur kesopanan pada struktur bahasa Jawa itu agendanya sangat politis. Perlu diketahui bahwa konstruksi bahasa Jawa dengan tingkat kesopanan yang berbeda itu baru muncul di abad 18 yang memang dimunculkan dengan agenda politik. Tujuan utamanya adalah ketika masyarakat berbahasa Jawa menggunakan struktur bahasa Jawa kromo, penutur bahasa Jawa kromo itu akan kehilangan kemampuan untuk marah. Dalam hal ini kehilangan kemampuan untuk marah itu memang disengaja, diagendakan. Dalam hal ini adalah agar rakyat itu tidak mempunyai kemampuan untuk marah kepada rajanya, sehingga raja mempunyai kemampuan untuk mengendalikan masyarakat tanpa harus ada daya protes melalui bahasa. Jadi ketika abad 18 itu muncul raja-raja Jawa, termasuk raja dengan basis Mataram Islam, itu muncul gagasan untuk memunculkan dominasi kerajaan atas rakyatnya menggunakan yang disebut dengan konstruksi sosial atau social engineering, sehingga raja menciptakan sebuah perangkat yang kemudian bisa merekonstruksi sosial sehingga rakyat itu mempunyai hormat, mempunyai rasa penghormatan yang lebih kepada pemimpinnya, kepada rajanya melalui bahasa. Jadi bahasa pada waktu itu menjadi sarana untuk social engineering. Dalam hal ini dengan memasukkan aspek kesopanan dalam bahasa Jawa, termasuk yang terrefleksi dalam struktur kalimatnya, dalam pilihan katanya, itu menghilangkan kemampuan orang Jawa atau dalam hal ini rakyat Jawa untuk melakukan protes, untuk melakukan penolakan terhadap kehendak raja melalui bahasa. Artinya bahasa menjadikan rakyat Jawa kehilangan kemampuan untuk menolak, kehilangan kemampuan untuk berkata tidak terhadap kehendak Jawa. Dan ini menjadi sangat-sangat efektif dalam membangun citra, dalam membangun jarak bahwa raja itu berjarak dengan rakyat. Raja itu titisan dewa. Betul. Dan kekuasaan itu datang dari langit. Betul. Semacam itu. Ya, itu otoritasnya dari langit dan rakyat tidak lagi bisa mempunyai kemampuan untuk menolak atau mempertanyakan. Bahkan sekedar mempertanyakan pun tidak bisa. Dan itu terbentuk melalui struktur bahasa yang dimuat supaya struktur itu tidak memungkinkan rakyat itu menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasannya, menolak gagasan-gagasan yang memang tidak bisa ditolak atau yang dikehendaki untuk tidak bisa ditolak. Dalam konteks yang sederhana mungkin alasan yang sama kenapa orang marah menggunakan bahasa Jawa kromo itu terasa aneh. Iya. Bahkan tidak mungkin. Semua silahkan saja Anda mau marah pakai bahasa kromo. Orang dadi. Tidak bakal bisa. Tidak akan bisa jadi marah. Bayangkan aja orang pakai bahasa ngoko gampang sekali
dengkulmu meloncat itu marah dengan sangat baik. Coba dikromokke. Lah wis rada dinesu, sing krungu malah gur-guyu ora sida nesu. Nah, itulah salah satu contoh konkretnya. Kenapa bahasa kromo itu tidak memberi sarana bagi penuturnya untuk marah. Baik. Berarti kalau tidak salah kan dulu namanya yang versi kuno kan bahasa Jawa Kawi. Betul. Di bahasa Jawa Kawi itu berarti tidak ada kelas. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada kelas. Jadi bahasa Kawi itu sangat mirip dengan Sanskerta. Meskipun diakui atau tidak, kemiripan bukan dalam hal struktur. Sekali lagi kalau struktur itu inherent ada dalam pikiran penuturnya. Tetapi dalam sisi kosakata bisa dibilang penelitian itu dari sisi jumlah sekitar 20-30% itu bahasa Jawa itu mirip atau hampir dikatakan sama dengan bahasa Sanskerta. Artinya secara awal bahasa Sanskerta juga tidak mengenal yang namanya konstruksi sopan santun. Okay. Jadi di awal bahasa Kawi orang belum mengenal apa itu bahasa kromo alus atau kromo madya. Yang dikenal ya bahasa Kawi itulah, seperti itu yang hampir sekarang ini dilihat sebagai bahasa Jawa modern ini. Berarti jika konstruksi bahasa yang kemudian membagi bahasa Jawa menjadi 3 tingkatan itu baru muncul di abad ke-18, di masa-masa kerajaan Hindu-Buddha juga belum dikenal, Pak. Belum konteks dikenal. Seperti itu. Mereka masih menggunakan bahasa Kawi yang lebih menekankan pada kelugasan berbahasa dalam pilihan leksim dalam komunikasi sehari-hari, bahkan pada tataran raja dan punggawanya dan rakyatnya. Berarti itu adalah konstruksi khusus yang dimunculkan terutama raja-raja Jawa. Betul. Di abad ke-18. Iya. Dan itu ada kaitannya dengan bagaimana membangun legitimasi waktu itu. Betul sekali. Jadi legitimasi itu kemudian tidak lagi patut dipertanyakan karena memang tidak ada sarana untuk mempertanyakan itu. Inilah justru kelebihannya atau kecerdikannya Raja Jawa pada waktu itu, yang berbeda dengan raja-raja yang lain. Sehingga raja-raja Jawa pada waktu itu atau raja sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan secara bebas rakyatnya. Tetapi justru dengan bahasa Raja Jawa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan rakyatnya hanya menggunakan mesin social engineering dalam wujud konstruksi kesopanan dalam bahasa Jawa. Ini justru kecerdikan yang luar biasa. Dan mungkin banyak yang masih bingung juga ini, Pak. Bagaimana waktu itu permulaannya kemudian raja-raja Jawa itu memperkenalkan sistem kebahasaan, adanya pengkastaan dalam bahasa itu awal mulanya kemudian seperti apa waktu itu? Ya, gagasan itu tentu sebagai gagasan politis yang dalam istilah Jawa legitimasinya kemudian diwujudkan dalam namanya wangsit. Yang kemudian kalau Raja Jawa itu mempunyai wangsit ya tentu dia akan mengundang bawahannya untuk merealisasikannya dalam secara sistematis, termasuk dalam memasukkan konstruksi lapisan kesopanan itu dalam bahasa Jawa. Yang dilakukan adalah raja-raja itu kemudian memanggil empu-empu bahasa Jawa untuk membuat sebuah narasi dalam sebuah cerita yang kemudian memunculkan tingkatan kesopanan itu dalam dalam buku-buku yang mereka ciptakan. Itu yang kemudian dilakukan oleh para empu keraton. Sehingga kemudian dimunculkan sarana berikutnya adalah sosialisasi pada waktu itu yang sangat efektif adalah dengan memasukkannya dalam kultur wayang yang menjadi kebiasaan hampir semua tataran masyarakat Jawa menikmati tontonan sambil menyerap informasi baru dari keraton. Dalam hal ini sosialisasi termasuk salah satunya adalah dengan pengenalan struktur bahasa Jawa dalam 3 tingkatan itu yang kemudian menjadi sangat efektif dimengerti oleh semua orang dengan begitu cepat melalui tayangan-tayangan kebudayaan, wayang orang, wayang kulit dan seterusnya. Baik. Kalau boleh tahu, Pak, mungkin ada tidak daerah lain di Indonesia yang menggunakan sistem kebahasaan seperti di bahasa Jawa? Adanya kelas-kelas seperti itu, ada atau tidak? Kalau secara spesifik agenda itu dimasukkan atau diserapkan dalam struktur kalimat dalam 3 kesopanan belum ada. Justru ini keunikan bahasa Jawa yang memang secara kreatif raja pada waktu itu mengenalkan struktur yang berbeda
untuk menegaskan perbedaan kelas antara raja dan rakyat. Yang ini belum pernah dilakukan di daerah manapun Di sebelumnya. daerah manapun. Belum pernah ada. Menarik. Closingnya apa Pak berarti ini? Aku nih. Ini aja terus obat gitu soalnya. Bahwa setiap fenomena itu ada hidden agendanya. Ada agenda tersembunyi. Betul sekali. Nah, ini yang harus terlalu digali. Sehingga ketika orang melihat itu, jangan hanya melihat di permukaan, tapi tolong lihat bahwa seperti yang dikatakan Chomsky, bahwa surface structure itu selalu ada base structure-nya, selalu ada deep structure-nya. Nah, deep structure inilah yang sebetulnya justru lebih menggerakkan apa yang nampak di permukaan. Ini saya kira ini menjadi closing yang baik, sehingga kita bisa mengolah lagi besok mengenai eksistensi surface yang kemudian bisa digali deep-nya seperti apa. Dan mungkin sekaligus untuk menjawab, mungkin kalau ada yang menganggap mirip dengan teori konspirasi ya Pak ya, ada hidden agenda kan mirip dengan teori konspirasi. Betul. Sedangkan kami yakin itu tidak, itu sangat berbeda dengan teori konspirasi yang lebih konsepnya ke cocok logi. Siap. Jadi intinya ada setiap agenda tersembunyi dalam pengkelasan bahasa yang ada termasuk di dalam bahasa Jawa. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang fenomena kebahasaan, karena ini sebenarnya kalau mau diteruskan sehari tidak selesai. Tidak akan selesai. Baik, begitu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga share. Tapi